Halo semua, di sini kita akan belajar tentang geopolitik. Apa yang dimaksud dengan geopolitik? Geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografis wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Unsur pembangunan geopolitik. Keadaan geografis. Keadaan geografis adalah keadaan wilayah yang berkaitan dengan aspek geografis. Aspek geografis itu meliputi letak wilayah, relief, iklim dan cuaca, jenis tanah, sumber daya, dan flora fauna. Yang pertama, yaitu letak wilayah. Berdasarkan geografisnya, Indonesia terletak di antara dua benua besar, yakni benua Asia dan benua Australia. Selain itu, Indonesia juga diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Letak wilayah tersebut menyebabkan Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Indonesia memiliki iklim tropis karena berada di sekitar garis khatulistiwa. Yang kedua, relief atau bentuk permukaan bumi, seperti dataran tinggi, dataran rendah, pegunungan, dan pantai. Yang ketiga yaitu iklim dan cuaca. Iklim dan cuaca tentu berpengaruh pada unsur pembangunan geopolitik Indonesia, karena dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya masyarakat, seperti pola perilaku penduduk, jenis dan cara berpakaian, bentuk rumah, cara beradaptasi, mata pencarian, bahkan hingga pola makan masyarakat. Yang keempat, jenis tanah. Ada dua jenis tanah, yaitu subur dan tidak subur. Dengan adanya tanah subur, Indonesia bisa menghasilkan berbagai sumber bahan pangan, seperti sayur-sayuran, kacang-kacangan, dan buah-buahan. Yang kelima, sumber daya. Sumber daya alam, seperti minyak, gas, mineral, tanah subur, dan air, merupakan fondasi utama bagi pembangunan ekonomi. Yang keenam, flora dan fauna. Flora atau tanaman seperti kelapa sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, dan kayu berkontribusi signifikan terhadap perekonomian negara penghasil. Sedangkan fauna atau industri berbasis fauna seperti perikanan, peternakan, pariwisata berbasis satwa liar menjadi motor ekonomi. Misalnya ekowisata di Afrika yang berfokus pada satwa liar seperti gajah dan singa, memberikan pendapatan besar bagi negara. Politik dan strategi. Pada bidang politik, yaitu dengan menggunakan diplomasi, negara menggunakan hubungan diplomatik untuk memperkuat posisinya di dunia, seperti membangun aliansi strategis atau bergabung dengan organisasi internasional seperti PBB dan ASEAN. Sedangkan pada bidang strategi, yaitu dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam, manusia, dan teknologi untuk kepentingan nasional, misalnya memanfaatkan sumber daya energi untuk meningkatkan daya tawar global. Hubungan timbal balik antara geografi dan politik. Mengacu pada bagaimana kondisi geografis suatu wilayah mempengaruhi kebijakan politik dan bagaimana kebijakan politik memanfaatkan, mengubah, atau mengelola potensi geografis tersebut. Jadi, yang dimaksud hubungan timbal balik antara geografi dan politik adalah letak geografi yang strategis dapat memicu terjadinya pusat perhatian politik. Misalnya, negara yang berada di lokasi strategis seperti jalur perdagangan internasional atau kawasan perbatasan memiliki pengaruh besar dalam politik global, seperti Selat Malaka atau terusan Swiss. Unsur kebijaksanaan.
unsur kebijaksanaan adalah inti dari pembangunan geopolitik, karena menentukan bagaimana negara merespon tantangan, memanfaatkan peluang, dan menjalankan strategi untuk mencapai tujuan pembangunan. Kebijaksanaan geopolitik yang efektif memastikan negara dapat mempertahankan kedaulatan, memperkuat posisi global, dan mencapai keberlanjutan. Geopolitik Indonesia. Geopolitik Indonesia ditandai oleh posisi strategis sebagai negara kepulauan, kebijakan luar negeri, bebas aktif, dan fokus pada keamanan maritim serta peran aktif dalam ASEAN dan PBB. Mengapa geopolitik penting bagi Indonesia? Karena yang pertama, menentukan kekuatan negara. Yang kedua, mengelola posisi strategis dan sumber daya. Yang ketiga, meningkatkan pengaruh internasional.